strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jainal Mutakin, mahasiswa Ilmu Hukum kelas A dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkawinan menurut BW dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi perkawinan perdata ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Hal ini ada pada pasal 26 BW. Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam pasal 28B ayat 1 perubahan kedua Undang-Undang 1945. Dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi perkawinan sendiri dinilai sah apabila yang pertama dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya. Yang kedua, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Yang ketiga, yang laki-laki minimal berusia 19 tahun dan yang perempuan minimal usianya 16 tahun. Yang keempat, bagi yang berumur kurang dari 21 tahun harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. Proses pencatatannya sendiri sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah, karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang poligami. Akan tetapi sepanjang hukum agama membolehkan tentang poligami dan harus berdasarkan izin dari pengadilan dengan syarat yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, mendapat cacat. Istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Itulah beberapa syarat untuk bisa berpoligami. Dan untuk itu diperlukan adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri beserta anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, serta putusnya perkawinan. Dengan demikian, bersifat yuridis karena sahnya perkawinan jika syarat-syarat menurut Undang-Undang KUH Perdata bisa dipenuhi. Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan syarat-syarat peraturan yang dikesampingkan. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kekurangan pasal 26 KUH Perdata tidak memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, KUH Perdata pada pasal 26 tidak memperhatikan unsur agama. Undang-undang tidak mencampurkan upacara-upacara perkawinan. Menurut peraturan undang-undang tidak memperhatikan larang-larangan untuk kawin seperti ditentukan peraturan agama. Cerai tidak dimungkinkan meskipun dalam hukum agama Katolik tidak ada istilahnya sebuah perceraian. Dari segi biologis, undang-undang tidak memperhatikan faktor-faktor biologis seperti kemandulan. Dari segi motif, undang-undang tidak memperdulikan motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, KUH Perdata hanya memperhatikan segi-segi formalitasnya saja.
Positifnya pasal 26 KUH Perdata, perkawinan monogami sesuai dengan pasal 27 KUH Perdata. Lalu ada hakikat perkawinan adalah suatu lembaga yang abadi dan hanya dapat putus karena kematian. Lalu positifnya yang terakhir, cerai tetap dibolehkan, tetapi karena alasan-alasan tertentu atau limitatif. Pelanggaran terhadap pasal 27 KUH Perdata dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 279 KUH Pidana, yang berisi bahwa seorang dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun apabila ia mengadakan perkawinan padahal masih terikat pada perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah untuk perkawinan yang baru. Dan apabila menyembunyikan perkawinan baru, maka dapat dikenakan pidana penjara selama 7 tahun lamanya. Perkawinan merupakan suatu lembaga yang abadi dan dapat disimpulkan dengan yang pertama, larangan perceraian dengan persetujuan. Yang kedua, hakim wajib mendamaikan kembali sebelum memutuskan perkara perceraian. Dan yang terakhir, perceraian harus ada alasan-alasan terbata. Di luar alasan-alasan tersebut, perceraian itu sendiri dilarang. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 2 cara untuk mendapatkan warisan. Yaitu yang pertama, sebagai ahli waris menurut undang-undang. Dan yang kedua, sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat. Cara yang pertama dinamakan mewaris menurut undang-undang. Dan cara yang kedua dinamakan mewaris secara testamentaire. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja. Itu menurut subjektif. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testament, maka dalam undang-undang hukum perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak masing-masing berhak mendapatkan bagian yang sama jumlahnya, yang terdapat pada pasal 852 BW. Yang kedua, apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapatkan 1/4 dari warisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 854 BW. Dan yang ketiga, apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi 2, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia itu. Keluarga yang paling dekat berhak mendapatkan warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah. Hal tersebut terdapat pada pasal 853 BW. Ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Yang pertama, golongan 1. Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas, yang mendapat warisan adalah istri atau suami dan ketiga anaknya. Maka masing-masing mendapat 1/4 bagian. Ayah, ibu, pewaris, saudara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 2 cara untuk mendapatkan warisan, yaitu yang pertama sebagai ahli waris menurut undang-undang, dan yang kedua sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat. Cara yang pertama dinamakan mewaris menurut undang-undang atau ab intestato, dan cara yang kedua dinamakan mewaris secara testamentaire. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak
dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja. Itu menurut Subekti. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian waris sebagai berikut. Yang pertama berhak mendapatkan warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak masing-masing berhak mendapat pembagian warisan yang sama jumlahnya yang terdapat pada pasal 852 BW. Yang kedua, apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapatkan warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat 1/4 dari warisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 854 BW. Yang ketiga, apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga dari ayah yang meninggal dunia. Keluarga yang paling dekat berhak mendapatkan warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah. Hal tersebut tertulis pada pasal 853 BW. Ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Yang pertama, golongan 1. Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, golongan kedua. Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Golongan ketiga, ada kakek, nenek. Kakek nenek dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapat waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari golongan ibu maupun ayah. Dan golongan yang keempat, pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat setengah bagian, sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan sederajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisanya. Di dalam KUH Perdata maksudnya, atau di dalam BW, dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus, yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal ini yang demikian itu, maka Balai Harta Peninggalan atau Weskamer dengan tidak usah menunggu perintah dari pengadilan wajib mengurus harta itu, namun harus memberitahukan kepada pihak pengadilan. Dalam hal ini perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh pengadilan. Weskamer itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut, dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan si pewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. Weskamer harus membuat pertanggungjawaban dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain sebagainya. Cara yang dianggap tepatlah. Jika setelah lewat 3 tahun belum ada juga seorang ahli waris pun yang tampil atau melaporkan diri, maka Weskamer akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurasan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara. Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewarisi ialah 1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim pengadilan dipersilahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan
telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat warisnya. Yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memasukkan surat wasiat pewaris. Kali ini saya akan menjelaskan penggolongan ahli waris dan bagiannya. Dalam hukum waris, menurut BW, dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu golongan pertama yang terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda atau duda. Golongan kedua yang terdiri dari ayah atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6. Golongan ketiga yang terdiri dari keluarga sedara menurut garis lurus ke atas, dan golongan yang keempat terdiri dari keluarga sedara dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6. Golongan pertama pada pasal 852 BW menentukan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka. Selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala. Jika dengan meninggal dengan si pewaris mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang. Jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Harta campur. Seorang laki-laki bernama A kawin dengan seorang wanita bernama B. Dari perkawinan ini terdapat 2 orang anak, yaitu C dan D. Dalam perkawinan A membawa harta sejumlah 100 juta rupiah dan B memiliki harta sejumlah 20 juta rupiah. Karena sakit, A meninggal dunia. Jumlah seluruh harta menjadi 120 juta rupiah. Akan tetapi A memiliki hutang kepada E sebesar 15 juta rupiah dan B memiliki hutang kepada F sebesar 2 juta rupiah. Ongkos perawatan jenazah sebesar 3 juta rupiah dan ongkos pemakaman dan peti jenazah sebesar 5 juta rupiah. Bagaimanakah penyelesaiannya? Dalam hal harta campur, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Seluruh harta campur dicatat baik yang berasal dari suami maupun istri, baik yang diperoleh selama perkawinan atau selama belum perkawinan. Dilunasi apa-apa yang menjadi beban harta campur, sisanya dibagi 2, setengah untuk suami atau istri yang masih hidup, sedangkan setengahnya lagi menjadi harta warisan. Harta warisan ini dikurangi dengan ongkos-ongkos yang menjadi beban warisan, barulah sisanya dibagikan kepada ahli waris. Dalam hal persatuan untung atau rugi, jika salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta pribadi kembali kepada asal. Yang kedua, hutang pribadi dilunasi dengan harta pribadi. Yang ketiga, hutang persatuan dilunasi dengan harta persatuan. Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung berdua. Yang keempat, harta pribadi si mati atau si pewaris ditambah dengan sisa harta persatuan menjadi harta warisan, dan selanjutnya dibagi untuk para ahli waris. Golongan kedua, golongan ini terdiri dari orang tua, ayah atau ibu si pewaris, dan saudara-saudara si pewaris. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Dalam hal orang tua, ayah atau ibu si pewaris masih hidup, kalau ada satu saudara masing-masing menerima 1/3 bagian, R meninggal dunia, maka pembagian harta warisannya adalah sebagai berikut. A dan B masing-masing mendapat 1/3 bagian, jadi berdua. A dan B mendapat 2/3 bagian, C menerima 1/3 bagian. Golongan ketiga, seandainya ahli waris dari golongan 1 dan 2 tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah yang berasal dari golongan 3, yang mana ahli waris golongan 3 ini terdiri dari keluarga sedarah, adalah garis lurus ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Cara pembagian untuk golongan 3 ini adalah mula-mula harta warisan kita dibagi 2, masing-masing untuk garis keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ayah, dan sisanya garis keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ibu. Dalam tiap-tiap belahan
keluarga yang derajatnya sama mendapat bagian yang sama, dan keluarga yang derajatnya terdekat menutup yang jauh. Setengah bagian untuk garis ibu, setengah bagian untuk garis ayah. Untuk garis ibu diterima oleh B, yaitu setengah bagian, dan untuk garis ayah diterima oleh C dan D, masing-masing 1/4 bagian. Dari skema di bawah ini, maka yang untuk garis ayah diterima oleh C saja, yaitu setengah bagian, dan yang untuk garis ibu diterima oleh X, Y, dan Z, dan masing-masing menerima 1/6 bagian. Golongan keempat, ahli waris dari golongan keempat terdiri dari keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-6, yaitu paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris. Dalam hal ini, harta warisan dibagi menjadi dua, setengah bagian untuk keluarga sedarah dari garis ayah, yaitu K, L, dan M, sehingga bagian dari K sama dengan L sama dengan M, yaitu 1/6 bagian. Dan sisanya dibagi untuk keluarga sedarah dalam garis ibu, yaitu G dan H, dan mereka masing-masing menerima 1/4 bagian. Perlu untuk diingat bahwa ahli waris golongan 3 dan golongan 4 dapat secara bersama-sama mewaris asal mereka berlainan garis. Thank you.